Halo, nama saya Jimmy Sabtu. Saya adalah salah satu mahasiswa di ST Historia Purwokerto. Di kesempatan ini saya akan berbagi atau saya sharing dengan judul alasan seseorang diselamatkan. Seberapa baik agar kita diselamatkan? Atau seberapa jahat agar diampuni? Penjahat di sebelah Yesus gak pernah bertobat, beribadah, bahkan dia dibaptis. Tetapi ia selamat. Abraham, Yakub, begitu juga dengan Daud dan lain-lain. Jadi tidak ada pertobatan yang membuat mereka itu jadi benar. Jadi mereka beriman pada Allah yang adalah kasih, yang hadir di mana-mana. Bahkan Daud mengatakan bahwa, "Kemana bisa aku menjauhi rohmu?" Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Roma 5 ayat 19. Jadi tanpa kita mengaku, kita telah dibenarkan oleh Kristus dari dosa. Adam pertama merupakan gambaran Kristus itu telah membuat dosa yang menjalar ke seluruh dunia. Dan maut berkuasa atas hidup manusia. Jadi ketidaktaatan Adam membuat bumi telah berdosa. Bumi telah dikuasai maut. Semua orang dihakimi. Bagaimana dengan ciptaan yang lain yang tidak berdosa? Bagaimana cara mereka untuk memperjuangkan kehidupan yang telah diliputi dosa? Siapa yang rela menanggung korban atas kesalahan orang lain? Jika Adam taat dan tidak berbuat dosa, apakah semua orang memperoleh pembenaran? Jika demikian, apa tujuan Kristus di dunia? Jika ia datang, apa yang ia lakukan? Manusia tidak ada dosanya pada saat itu. Allah tidak menyelamatkan kita karena kita baik atau kita jahat. Tetapi karena Allah itu baik, cinta pada kita. Jadi orang berdosa tidak ke surga. Orang jahat pun juga tidak ke surga. Orang yang diampuni dan dicintai, dialah yang ke surga. Begitu besar kasih Allah bagi dunia, betapa panjang, lebar, tinggi, dalam cintanya. Jadi orang yang seperti saya dan saudara itu membutuhkan jalan untuk tetap bersama Allah, yang adalah Sang Pencipta. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Oleh sebab itu, Kristus datang sebagai jalan supaya kita manusia itu mencapai tujuan keselamatan kita. Jadi ketidaktaatan Adam membawa kita kepada ketiadaan keselamatan. Tetapi ketaatan Kristus membawa kita kepada keselamatan. Keselamatan bukan karena ketidaktaatan manusia sehingga Allah menyelamatkan karena manusia telah berdosa. Dan juga bukan karena kita manusia memiliki kesucian diri. Jika keselamatan itu akibat dari dosa, seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, apakah karya keselamatan itu tetap dinyatakan kepada manusia? Jadi keselamatan itu bukan karena manusia itu jatuh dalam dosa, dan Allah itu menyelamatkan manusia itu dari dosa. Keselamatan itu karena kasih Allah. Kristus yang adalah Adam kedua yang dinyatakan Allah kepadanya telah membuka jalan dari kegelapan menuju kepada cahaya terang, yaitu keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Jadi jalan keselamatan itu ketika kita ikut bersama Tuhan buat jalan untuk menuju kepada Allah. Kristus merupakan keselamatan yang memberikan cahaya di saat kegelapan yang menguasai seisi dunia. Di kegelapan di mana tidak ada seorang pun yang dapat mampu memberikan cahaya, sebab yang menyebabkan cahaya itu menjadi gelap adalah manusia itu sendiri. Sehingga manusia tidak mampu keluar dari kegelapan yang begitu gelap yang tidak ada cahaya. Jadi, keselamatan itu ketika cahaya berada di dalam kegelapan. Cahaya yang menerangi gelapnya dunia.
Kristus itu datang ke dunia, itu sebagai cahaya yang menerangi bumi dari kegelapan. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Jadi, kita tidak perlu buktikan kalau kita itu selamat. Tetapi kita buktikan kalau kita adalah anaknya Tuhan. Anak Pak Jokowi tidak perlu buktikan bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Tetapi anak Pak Jokowi perlu buktikan bahwa dia adalah anak Presiden Indonesia. Kalau saudara dulu adalah seorang napi, kemudian diampuni, untuk apa? Apakah hanya untuk bersaksi kemana-mana, pamer kebebasan? No, tidak. Kita diampuni dan dibebaskan untuk bangun hidup dengan nilai-nilai yang baru. Jadi bagi saudara-saudara orang yang percaya kepada Kristus, begitu juga dengan saya, yang perlu kita lakukan adalah menjadi terang bagi orang lain. Kenapa? Karena kita yang telah menerima terang itu, maka kita juga perlu membagikan kepada orang lain. Sekian sharing saya pada sore hari ini. Semoga dapat memberkati saudara-saudara semuanya. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati.